Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk sesi yang kedua. Sekarang kita lihat bagaimana peran hormon pada pertumbuhan dan perkembangan. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa peran hormon itu sangat penting dan sangat banyak. Ada banyak hormon yang berperan dalam proses tumbuh dan perkembangan, tumbuh dan kembang pada anak. Pada berikut ini, pada tabel berikut akan kalian lihat bahwa ada hormon-hormon yang berperan dalam proses pertumbuhan. Artinya untuk yang fisik tadi. Ada growth hormone, di mana dikatakan bahwa stimulus utama dari growth hormone itu termasuk oleh insulin-like growth factor yang akan menstimulasi pembelahan sel. Jadi growth hormone ini akan memicu sel prekursor untuk berdiferensiasi dan menghasilkan insulin-like growth factor 1. Walaupun insulin-like growth factor 1 ini juga dipengaruhi dengan makanan, Dek. Dengan makanan apa yang kamu makan. Sehingga pemberian menu pada bayi di bawah usia 1 tahun mungkin harus sangat berhati-hati agar stimulasi IGF-nya bisa maksimal. Ya, lalu stimulasi sekresi dari IGF-1 oleh hati dan stimulasi protein sintesis protein. Jadi hormon growth atau pertumbuhan ini sebetulnya tidak bekerja sendiri. Mungkin dia bisa bekerja langsung pada sel-sel dengan membantu sel berdiferensiasi. Tapi di sisi lain, dia juga merangsang untuk disekresikannya insulin like growth factor oleh hati yang akan menstimulasi pembelahan sel. Growth hormone juga membantu sintesis protein, sehingga dengan adanya membantu diferensiasi sel, perkembangan sel, dan sintesis protein, growth hormone akan membantu IGF-1 oleh hati untuk membantu proses pembelahan sel itu sendiri, sehingga selnya bisa makin tambah banyak, tambah gede, tambah banyak. Lalu ada insulin. Insulin akan merangsang pertumbuhan fetus. Insulin ini sudah membantu pertumbuhan janin loh. Jadi ini yang menyebabkan kenapa ada kehati-hatian pada ibu yang sedang hamil terhadap asupan glukosa. Karena stimulus yang terjadi ini akan memicu terjadinya sekresi insulin yang akan memicu pertumbuhan fetus. Lalu di sisi lain, insulin juga akan menstimulasi pertumbuhan sesudah lahir dengan merangsang sekresi dari IGF-1 sama dengan growth hormone. Jadi insulin sama growth hormone dalam merangsang IGF-1 ini saling sinergis. Lalu dia juga menstimulasi sintesis protein. Jadi kita lihat di sini growth hormone sama insulin kerjanya sinergis. Lalu ada thyroid hormone. Thyroid hormone ini melengkapi. Dia menjadi apa? Jadi dia permisif. Jadi dia tuh memperkuat sekresi growth hormone dan dia permisif untuk perkembangan dari sistem saraf pusat. Sehingga memang untuk perkembangan sistem saraf pusat, hormon tiroid ini penting. Dan akan kalian temukan bahwa hormon tiroid ini sangat membantu dalam proses metabolisme sel. Dan metabolisme sel itu sangat dibutuhkan untuk metabolisme energi yang notabene dibutuhkan untuk semua proses yang ada di dalam sel, termasuk sintesis protein. Sehingga tiroid hormon ini sangat vital dan fatal pada bayi janin yang sedang berkembang sampai anak yang sedang berkembang. Lalu ada hormon seks. Kalau pria ada testosteron dan kalau pada wanita ada estrogen. Sebetulnya ada progesteron juga. Tapi di sini kalau masih kecil sebenarnya yang dominan estrogen. Kalau testosteron akan merangsang pertumbuhan pada saat pubertas yang utama. Jadi di sini dikatakan pada saat pubertas, kenapa saya katakan di awal tadi bahwa pertumbuhan menjadi lebih cepat? Karena testosteron ini merangsang sekresi growth hormone lebih besar lagi. Dan di sini juga akan kita lihat bahwa akan mempercepat proses penutupan epifisis sehingga anak-anak yang tumbuh lebih cepat biasanya dia nggak lebih tinggi. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa testosteron ini juga merangsang terjadinya sintesis protein pada pria. Kalau estrogen, ini merangsang sekresi dari growth hormone pada saat pubertas pada wanita. Dan pada wanita juga menyebabkan penutupan epifisis. Dan ini menyebabkan pada wanita-wanita yang tipikalnya estrogenik, biasanya dia nggak tinggi. Karena dia penutupan epifisisnya biasanya terjadinya lebih cepat. Kalau kortisol, ini justru sebaiknya, deh. Kortisol ini yang kalian kenal sama kortikosteroid. Dia menghambat pertumbuhan dan menstimulasi
penghancuran protein, katalisis protein. Jadi kortisol ini bertentangan dengan apa hormon-hormon yang saya sebutkan di atas. Dan ini ada bagian dari kortikosteroid. Dan ini yang menyebabkan kenapa saya termasuk orang yang sangat tidak favorit untuk memberikan kortikosteroid pada anak-anak atau pada siapapun. Karena dampaknya sebetulnya bukan cuma sama anak, sama orang dewasa juga. Ya. Pengaturan hormon sendiri kalian bisa lihat pertama dari growth hormone, karena ini yang paling utama dalam hormon pertumbuhan. Jadi growth hormone ini di sini yang dalam pertumbuhan ini ada faktor dari insulin, ada paratiroid hormon 1,25 dihidrokolikasilferol dan kalsitonin. Kalau yang insulin glukagon ini yang berperan dalam materi organik, karbohidrat, lemak, sama protein. Tapi kalau yang PTH, 1,25 dihidrokolikasilferol, kalsitonin, ini berperannya inorganik, kalsium fosfat, yang ini akan merangsang dalam kerja growth hormone, tiroid hormon, dan seks hormon untuk meningkatkan massa jaringan lunak dan meningkatkan massa tulang yang membantu berperan dalam proses pertumbuhan. Ya. Growth hormone sendiri kita bisa lihat bahwa ada satu proses feedback mechanism yang melibatkan antara hipofisis, hipotalamus, hipofisis, dan growth hormone sendiri dan sel. Ya, di sini ada bisa sel dan ini di liver ya, liver somatomedin atau insulin like growth factor 1 yang berperan dalam proses sekresi growth hormone sendiri, berperan dalam divisi sel sendiri. Tapi ini menjadi feedback negatif untuk keluarnya somatotrof dari growth hormone dari anterior pituitary ya, dan menjadi negatif feedback dari gonadotrofi growth hormone releasing hormone. Dan ini jadi ini gini deh. Jadi pada saat sedang tubuh memiliki satu mekanisme pengaturan sendiri. Pada saat dia sedang berada dalam kondisi di mana membutuhkan pembelahan sel yang cepat, hipotalamus akan merangsang dikeluarkannya growth hormone releasing hormone ke hipofisis anterior. Hipofisis anterior akan mengeluarkan somatotrops atau growth hormone pada saat ada perintah dari GHRH. Lalu di sini GHRH-nya akan turun. Dia selain ke sel, untuk merangsang sel diferensiasi maupun untuk merangsang sintesis sel, dia akan merangsang liver untuk mengeluarkan insulin like growth factor 1 atau somatomedin. Somatomedin ini akan merangsang sel untuk divisi, untuk membelah. Tapi di sisi lain, pada saat membelah sel itu kan otomatis nggak bisa ada yang perintah lain dong. Nah, untuk pada saat sedang bekerja sel untuk membelah bertambah banyak dan itu sudah cukup, nah akan ada instruksi untuk sementara pada GH sama pada hipotalamus dan hipofisis untuk menghentikan dulu sekresinya, sehingga sesudah ini bekerja maksimal dalam proses tumbuh kembang, pertumbuhan divisi, diferensiasi dan sintesis protein sampai sel-sel itu bertumbuh sampai pada titik dia membutuhkan lagi, baru nanti ini akan menurun dan dia akan menjadi feedback positif dan akan keluar lagi siklus yang sama. Ya, ini tiroid hormon. Kalau yang tadi yang menyebabkan growth hormone ada beberapa faktor yang memperkuat sekresi growth hormone. Pertama, pusat stres, lalu pusat tidur, dan stimulus kimiawi. Ini yang kedua kalau tiroid hormone. Yang tiroid hormone itu sebetulnya banyak faktor, tapi terutama ini dikatakan ada pengaruh lingkungan, temperatur maupun bagian saraf yang lain, terutama terkait sama panas. Ya, karena memang tiroid hormon ini sering dikaitkan sama peningkatan atau pengaturan basal metabolisme rate, sehingga bisa dikatakan bahwa peningkatan metabolisme sel ini akan merangsang untuk dihasilkan growth hormone dan somatomedin, dan ini merangsang untuk pertumbuhan dari si anak. Peran hormon dalam tumbuh kembang itu sendiri seperti saya katakan memang tidak growth hormone atau tiroksin saja. Ada somatomedin yang IGF-1, ada IGF-2, ada seks hormon. Seks hormon itu testosteron atau androgen dan estrogen yang memacu growth spurt pertumbuhan seksual terutama pada saat si anak memasuki periode pematangan seksual atau pubertas. Hormon lain ada insulin sama glukokortikoid. Ya, ini thyroid system. Ini sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ini peran hormon pada tumbuh kembang. Kalau pada fetus, terutama dipicu oleh hormon tertentu dari plasenta. GH belum. Di plasenta tuh ada yang namanya
plasenta laktogen. Itu perannya seperti growth hormone, Dek. Dia bukan growth hormone, tapi seperti plasenta laktogen. Kalau di awal itu dia dengan hormon chorionic gonadotropin. Itu udah gonadotropin. Pertumbuhannya, hasil pembuahan itu dibantu dengan HCG. Ya, lalu percepatan pertumbuhan sesudah lahir ini terutama dipengaruhi oleh growth hormone dan androgen itu ada. Pria sama wanita ada karena memang itu dihasilkan oleh sel sel medula adrenal dan itu berperan dalam proses pertumbuhan. Lalu di sini ada kalau hormon tiroid, ini hormon tiroid. Hormon tiroid itu ada T3 sama T4. Di sini saya tidak akan bicara banyak karena kalian sudah pernah belajar hormon. Jadi saya anggap kalian sudah tahu. Pada saat proses tumbuh kembang, hormon tiroid dibutuhkan karena akan terjadi peningkatan metabolisme sel yang pada akhirnya akan menjadi stimulus untuk disekresikannya growth hormone dan somatomedin atau insulin like growth factor 1 lebih banyak. Ini fetal, ini saya rasa bisa dibaca ya. Ini hormon tiroid. Peran pada tumbuh kembang menstimulasi pertumbuhan perkembangan otak, terutama kalau hormon tiroid ini membantu dalam pertumbuhan otak pada masa fetus sampai beberapa tahun postnatal. Jadi fetus tidak mensekresikan hormon tiroid dalam jumlah cukup, maka pertumbuhan dan maturasi otak akan mengalami retardasi dan padanya anak bisa retardasi defisiensi mental. Ya, dikatakan juga bahwa tiroid merangsang efek kerja growth hormone pada jaringan, sehingga kalau tidak ada hormon tiroid, sekresi hormon growth hormone juga tidak maksimal. Ini kelainan yang terjadi pada hipertiroid, mungkin tidak saya bahas. Lalu di sini ada growth hormone. Growth hormone ini yang paling utama. Ini disebut juga dengan somatotropin. Ya, ini yang berperan menyebabkan pertumbuhan hampir semua jaringan melalui peningkatan mitosis, ukuran sel, diferensiasi sel seperti tulang dan otot. Growth hormone terikat pada protein plasma, growth hormone terikat cadangan hormon. Nah, ini fluktuasi kompensasi terhadap besarnya fluktuasi sekresi hormon pertumbuhan. Jadi dengan terikat dengan protein plasma, hormon-hormon itu akan menjadi hemat. Pertama, dia tidak mudah terbuang karena dia tidak mudah terfiltrasi oleh ginjal. Yang kedua, dia akan bekerja dan dia bisa dilepaskan pada waktu dia dibutuhkan. Ya, ada mekanisme di mana protein plasma akan melepaskan hormon yang diikat pada saat tubuh memberi sinyal membutuhkan. Ya. Growth hormon di metabolisme cepat di hati waktu paruh 6-20 menit. Dewasa sekresi 0,2-1 mg per hari, kadar basal 3 nanogram per mililiter pada anak prapubertas, dia paling tinggi deh. 5-8 nanogram per mililiter ya. Di sini kita bisa lihat bahwa ada linearitas antara kortisol sama growth hormone. Tapi bedanya kortisol ini justru menghambat untuk akan menekan fungsi dari growth hormone ya. Ini nanti bisa dibaca bagaimana masing-masing hormon ini memiliki peran pada fungsi pertumbuhan. Terutama di sini bisa kita lihat bahwa dari growth hormone dia ke arah liver somatomedin, ke banyak jaringan dia merangsang aktivitas metabolik yang diperkuat oleh hormon tiroid. Ya, somatomedin akan merangsang tulang dan jaringan lunak untuk meningkatkan massa tulang dan meningkatkan massa jaringan lunak yang terkait dengan pertumbuhan. Regulasi growth hormone dikontrol oleh hipotalamus, seperti yang saya bilang tadi, growth hormone releasing hormone dan growth hormone inhibiting hormone. Bahkan dikatakan ada ghrelin, sintesis dan sekresi di lambung yang mensekresi aktivitas growth hormone. Episodik somatostatin tonik. Somatostatin ini berlawanan zaman growth hormone ini ya, GHRH ya. Karena kalau somatostatin ini justru menghambat untuk dikeluarkannya growth hormone. Ini nanti bisa dilihat. Ya, masih sama dengan saya yang menjelaskan sebelumnya. Ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi sekresi growth hormone. Ada yang meningkatkan sekresi, defisiensi substrat energi, hipoglikemi, 2-deoksiglukosa, exercise, fasting. Ini meningkatkan sekresinya. Exercise sama fasting merupakan salah dua faktor yang meningkatkan sekresi dari growth hormone. Peningkatan level sirkulasi dari asam amino asid tertentu seperti protein daging maupun pemberian infus arginin. Jadi kita harus agak berhati-hati efek jangka panjang dari hal-hal yang kita lakukan
yang bersifat intervensi, seperti pola diet yang terus-menerus terhadap jenis protein tertentu, ataupun infus asam amino tertentu yang ternyata malah berdampak terlalu berlebihan terhadap sesuatu, karena yang kita takutkan adalah adanya penekanan dari poros hipotalamus hipofisisnya pada saat kita berlebihan pada satu stimulasi. Lalu glukagon. Ya, di sini yang meningkatkan sekresi juga ada stres, stimulus stres, pirogen itu yang bikin panas, vasopresin, pares dan bagaimana stres psikologis, lalu saat mau tidur, dopa, apomorfin, estrogen, androgen, dan berbagai dopamin lain. Ini yang menurunkan sekresi termasuk pada saat tidur rapid eye movement, fase cepat, glukosa, kortisol, FFA, medroksiprogesteron, growth hormone. Jadi growth hormone sendiri akan menjadi feedback sehingga kita pada anak-anak masa pertumbuhan tidak disarankan untuk memberikan growth hormone karena itu bisa menekan growth hormone alami yang dimiliki oleh si anak tersebut. Kalian harus sangat berhati-hati dengan berbagai manipulasi dari luar karena bisa menekan feedback atau poros yang ada di dalam tubuh si anak. Ini growth hormone, ya. Ini kita bisa lihat bagaimana pengaruh, bisa kalian baca, growth hormone releasing hormone akan merangsang anterior pituitary, merangsang growth hormone akan bekerja. Ini terkait sama peningkatan kadar gula darah dan penurunan kadar gula darah yang ikut mempengaruhi sekresi dari growth hormone dan growth hormone releasing hormone dari hipotalamus. Ini somatomedin atau insulin dari growth factor 1, ya, somatomedin C. Ini mirip dengan insulin. Jadi dia disekresikan oleh hati dan jaringan lain, tapi yang utama di hati. Faktor yang mempengaruhi itu adalah status gizi, umur, gonadotropin, hormon seks. Meningkat pada masa kanak-kanak mencapai pubertas pada saat puncak pada pubertas. Ya, dia sangat berpengaruh terhadap peningkatan growth hormone. Kalau IGF-2 tidak dipengaruhi growth hormone, pertumbuhan janin sebelum lahir ini justru IGF-2. Dewasa, IGF-2 diekspresikan pada plexus choroideus dan meningen itu di otak, tapi perannya belum diketahui. Mungkin terkait dengan berbagai fungsi saraf yang ada pada orang dewasa. Ini mekanisme kerja bisa kalian lihat, retensi natrium, penurunan sensitivitas insulin, lipolisis, merangsang IGF-1, sintesis protein, penutupan epifisis, pertumbuhan epifisis, ya, di mana IGF-1 merangsang aktivitas insulin seperti insulin, aktivitas antilipolisis, protein sintesis, dan epithelial growth. Ya, efek growth hormone untuk pertumbuhan linier, meningkatkan sintesis protein, menurunkan katabolisme protein, mempengaruhi metabolisme karbohidrat. Jadi di sini growth hormone menyebabkan tulang tumbuh melebar memanjang. GH melalui IGF menstimulasi proliferasi kartilago epifisis semakin banyak, pembentukan tulang, tulang tumbuh memanjang, aktivitas osteoblast tulang tumbuh melebar, ya, menstimulasi pertumbuhan linear selama lempeng efisi belum menutup, ya. Ini hormon seks. Hormon seks mungkin sambil saya juga akan mencoba menyentil sedikit terkait dengan hormon seks dalam proses tumbuh kembang. Mungkin kita akan masuk di sesi yang ketiga.